Halo dan selamat datang kembali. Anda mungkin sering merasa pusing ya dengan banyaknya nasihat diet yang saling bertentangan di luar sana. Oh, sering sekali itu. Bingung jadinya. Iya kan? Di satu sisi, kita terus-menerus diingatkan kalau lemak, terutama lemak jenuh, itu musuh utama. Katanya menyumbat arteri, bikin penyakit jantung. Itu narasi yang dominan sekali ya. Udah puluhan tahun. Tapi di sisi lain, mulai muncul pertanyaan nih, benarkah sesederhana itu? Terus, gimana sebenarnya peran karbohidrat dalam semua ini? Seringnya kan fokusnya ke lemak melulu. Kebingungan itu sangat bisa dimengerti. Narasi tentang diet dan kesehatan memang seringkali, gimana ya, terlalu disederhanakan. Padahal realitas biologisnya itu jauh lebih kompleks. Nah, persis. Makanya, untuk membantu kita semua melihat lebih jernih, kali ini kita akan lakukan kajian mendalam nih. Kita fokus ke satu sumber spesifik. Bab 18 dari buku yang cukup kontroversial ya, karya Gary Taub, Why We Get Fat. Judul babnya aja udah provokatif, Hakikat Pola Makan Sehat. Menarik judulnya. Misi kita kali ini adalah membongkar argumen-argumen dalam bab ini, terutama yang secara frontal menantang pandangan umum soal lemak, karbohidrat, dan kaitannya sama resiko penyakit jantung. Kita lihat juga bukti ilmiah apa sih yang diajukan untuk mendukung klaim-klaim itu? Tepat sekali. Kita akan coba bedah ya logika dan data yang dipaparkan di bab ini. Tujuannya agar Anda bisa memahami perspektif alternatif ini. Dan yang paling penting, supaya bisa berpikir lebih kritis lagi, menyikapi informasi soal apa sih makan sehat itu sebenarnya. Oke, sebelum kita terjun nih ke kritik spesifik yang dibahas di bab 18, mungkin ada baiknya kita segarkan sedikit ingatan soal gagasan sentral buku ini ya, biar konteksnya dapat. Boleh. Jadi ide fundamental buku ini, yang oleh penulisnya disebut Adiposity 101, itu pada dasarnya menolak gagasan kalau kegemukan itu semata-mata soal kalori masuk versus kalori keluar. Itu terlalu simpel katanya. Iya, model timbangan kalori itu ya. Betul. Menurut argumen di buku ini, fokusnya seharusnya pada regulasi hormonal, khususnya peran insulin. Hormon ini kan sangat dipengaruhi oleh asupan karbohidrat kita ya. Nah, insulin inilah yang mengontrol penyimpanan dan pelepasan lemak dari sel lemak kita. Oke, jadi hormon sebagai pengatur utama. Membantah kritik-kritik paling umum yang biasanya dialamatkan ke pola makan rendah karbohidrat, yang ya secara inheren seringkali lebih tinggi lemak. Oke, menarik sekali. Mari kita mulai bedah satu persatu ya. Bab ini langsung menyoroti keberatan yang paling sering terdengar. Yang pertama nih, anggapan kalau diet rendah karbohidrat itu cuma semacam tipuan. Trik sesaat aja gitu. Betul, logika yang sering muncul kan, gimana sih makan makanan berlemak sepuasnya, nggak ngitung kalori, tapi berat badan malah turun. Aneh, pasti ada sesuatu yang nggak beres nih. Gitu kan biasanya? Iya. Kedengarannya too good to be true gitu ya. Nah, bab ini mencoba menepisnya dengan kembali ke prinsip Adiposity 101 tadi. Penulis berargumen, penurunan berat badan yang terjadi itu bukanlah ilusi, bukan juga hasil manipulasi kalori jangka pendek. Awal, itu wajar. Tapi penurunan berat badan yang berkelanjutan di diet rendah karbohidrat itu disebabkan oleh perubahan fundamental di regulasi hormon. Perubahan fundamentalnya di mana? Ketika karbohidrat dibatasi secara signifikan, kadar insulin itu turun drastis. Nah, penurunan insulin inilah menurut teori ini ya, yang memberi sinyal ke tubuh untuk beralih mode. Dari mode simpan lemak ke mode bakar lemak. Oh, jadi kayak switch gitu ya? Iya, persis. Sel-sel lemak mulai melepaskan energi yang tersimpan dan tubuh menggunakannya sebagai bahan bakar. Jadi ini dilihat bukan sebagai trik fisika kalori, tapi ia konsekuensi logis aja dari perubahan biologi hormonal. Paham. Jadi argumennya, ini perubahan metabolisme yang nyata, bukan sekedar trik. Oke, jelas. Sekarang, mari kita beralih ke kritik kedua. Ini juga sangat umum. Diet rendah karbohidrat dianggap tidak seimbang, berisiko bikin kekurangan nutrisi penting. Ini juga sering banget didengar. Iya kan? Kalau kita pangkas sumber karbohidrat utama kayak nasi, roti, kentang, bahkan beberapa buah dan sayur yang bertepung, apa kita nggak jadi kehilangan vitamin, mineral, sama serat penting? Ini kekhawatiran yang valid dan memang sering diungkapkan. Nah, mari kita lihat bagaimana bab 18 ini mencoba menjawabnya. Ada beberapa poin argumen di sini. Pertama, soal nutrisi dari karbohidrat yang dihindari. Gimana tuh?
Sumber ini mengklaim kalau jenis karbohidrat yang paling dibatasi ya itu tadi gula, tepung olahan, pati, itu sebetulnya relatif miskin mikronutrien esensial kalau dibandingkan sama kandungan kalorinya ya. Jadi menghilangkan mereka dari diet itu nggak serta-merta berarti menghilangkan sumber nutrisi yang tak tergantikan. Ibaratnya kalori kosong gitu. Oke, jadi yang dihilangkan itu nutrisinya memang sedikit. Lalu makanan penggantinya gimana? Apa cukup bergizi? Nah, ini argumen lanjutannya. Makanan yang jadi fokus di pola makan ini kayak daging, termasuk jeroan ya, ikan, telur, sayuran hijau yang nggak bertepung, itu justru sumber nutrisi yang sangat padat. Padat banget. Contohnya? Daging misalnya, itu kan kayak protein berkualitas tinggi, lengkap dengan semua asam amino esensial. Ada lemak esensial juga, vitamin B kompleks, terutama B12 yang krusial, itu kan banyak di sumber hewani. Zat besi hema yang gampang diserap, seng. Belum lagi vitamin larut lemak kayak A, D, E, K. Apalagi kalau hewannya dibesarkan dengan baik ya. Jadi dari perspektif sumber ini, penggantian ini malah bisa jadi justru ningkatin asupan nutrisi secara keseluruhan. Menarik juga ya kalau dilihat dari sisi itu. Tapi gimana dengan vitamin C? Itu kan identik banget sama buah-buahan yang mungkin jadi dibatasi di diet kayak gini. Nah, soal vitamin C ini, bab 18 menyajikan argumen yang cukup kontraintuitif. Dikatakan kalau kebutuhan vitamin C pada diet sangat rendah karbohidrat itu mungkin lebih rendah dari yang kita kira. Loh, kok bisa lebih rendah? Alasannya, ternyata glukosa, gula darah, sama vitamin C itu bersaing. Mereka masuk ke dalam sel lewat pintu atau transporter yang sama. Jadi kalau kadar glukosa darah kita rendah karena kurang makan karbo, vitamin C jadi lebih sedikit saingannya. Penyerapan ke sel bisa lebih efisien. Oh, jadi karena nggak rebutan jalan masuk ya? Kira-kira gitu. Ditambah lagi, kadar insulin yang lebih rendah juga diduga mengurangi pembuangan vitamin C lewat urin. Jadi lebih banyak yang disimpan tubuh. Bahkan, ada argumen evolusioner juga yang diajukan. Gimana tuh argumen evolusinya? Merujuk ke populasi kayak suku Inuit misalnya. Mereka kan secara tradisional hidup sehat dengan sangat sedikit sumber nabati, tapi nggak kena skorbut, penyakit kurang vitamin C. Ini nunjukin kalau kebutuhan vitamin C mungkin bisa dipenuhi dari sumber hewani segar, kayak daging mentah atau organ. Wah, ini perspektif yang jarang banget dibahas ya, soal vitamin C. Terus soal kebutuhan energi otak. Bukannya otak kita itu butuh banget glukosa dari karbohidrat? Nah, sumber ini menekankan satu fakta biologis penting. Nggak ada yang namanya karbohidrat esensial dalam diet manusia. Beda sama asam amino esensial atau asam lemak esensial yang memang harus kita dapat dari makanan. Jadi tubuh bisa bikin sendiri gitu? Bisa. Tubuh kita itu punya kemampuan luar biasa untuk memproduksi glukosa sendiri dari sumber non-karbohidrat, misalnya dari protein atau bagian gliserol dari lemak. Prosesnya namanya gluconeogenesis, terjadinya terutama di hati. Dan ada lagi yang lebih penting. Apa tuh? Ketika asupan karbohidrat sangat rendah untuk periode waktu tertentu, tubuh kita mulai memecah lemak secara signifikan. Hasilnya, dia menghasilkan molekul energi alternatif yang disebut badan keton. Nah, otak kita ternyata bisa beradaptasi dengan sangat efisien untuk pakai keton ini sebagai bahan bakar utamanya. Bisa menggantikan sebagian besar kebutuhan glukosanya. Oke, keton. Di sini mungkin penting banget ya untuk menegaskan bedanya ketosis nutrisional sama ketoasidosis diabetik. Istilah ini sering banget disalahpahami dan bikin orang takut. Sangat penting dibedakan, betul sekali. Ketosis nutrisional itu kondisi metabolik yang normal dan aman. Tubuh memproduksi dan pakai keton sebagai respons alami terhadap pembatasan karbohidrat yang signifikan atau saat kita puasa lama. Ini adaptasi fisiologis biasa. Bukan penyakit ya? Bukan sama sekali. Sebaliknya, ketoasidosis diabetik itu kondisi medis darurat yang berbahaya. Biasanya terjadi pada penderita diabetes tipe 1 yang kekurangan insulin absolut, ditandai dengan kadar gula darah dan keton yang sangat tinggi secara bersamaan, plus perubahan pH darah jadi asam. Ini bahaya, keduanya beda jauh. Oke, jadi jelas bedanya. Malah, diet ketogenik yang terkontrol, yang memang tujuannya menginduksi ketosis nutrisional, itu sudah lama dipakai secara medis loh, sebagai terapi efektif untuk epilepsi yang sulit diobati pada anak-anak. Jadi kalau kita lihat argumen dari sumber ini nih, klaim bahwa diet rendah karbohidrat itu secara inheren nggak seimbang atau kurang nutrisi,
kayaknya ditantang cukup kuat ya. Fokusnya lebih ke kualitas nutrisi makanan pengganti dan kemampuan adaptasi metabolik tubuh kita. Gitu ya? Ya, persis. Itulah posisi yang diambil dalam bab 18 ini. Penulis berargumen bahwa kalau dietnya dirancang dengan benar, fokusnya di makanan utuh yang padat nutrisi, pola makan rendah karbohidrat itu bisa sangat memadai secara nutrisi. Kekhawatiran soal ketidakseimbangan itu mungkin lebih didasarkan pada asumsi aja, bukan analisis nutrisi yang sebenarnya. Baik-baiklah. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling, memicu perdebatan ya. Ini inti dari banyak kontroversi seputar diet ini. Kritik ketiga. Diet rendah karbohidrat karena cenderung tinggi lemak, termasuk lemak jenuh, dituduh menyebabkan penyakit jantung. Nah, ini dia medan perangnya. Iya kan? Narasi yang kita dengar puluhan tahun ini kan jelas. Lemak jenuh menyumbat arteri karena naikin kolesterol LDL, si kolesterol jahat itu. Gimana bab 18 ini membantahnya? Ini pasti seru. Ini memang pusat pertempuran argumennya. Dan bab ini menyajikan sanggahan yang sangat detail dan berlapis-lapis. Mari kita urai satu persatu ya. Pertama, penulisnya mulai dengan mengajukan apa yang dia sebut sebagai sebuah paradoks logis. Paradoks logis, maksudnya gimana tuh? Logikanya begini. Coba kita terima dulu dua premis yang umum dipegang. Premis pertama, premis inti buku ini, karbohidrat itu pendorong utama obesitas. Oke, premis kedua, premis konvensional, makan lemak, terutama lemak jenuh, itu penyebab utama penyakit jantung. Oke, dua premis itu ya. Nah, kalau dua-duanya benar, kita sampai pada kesimpulan yang aneh banget. Diet rendah karbohidrat, yang menurut premis pertama efektif buat nurunin berat badan dan ngatasin obesitas, seharusnya menurut premis kedua malah ningkatin risiko penyakit jantung dong. Oh iya ya, kontradiktif jadinya. Iya kan? Aneh. Gimana mungkin sesuatu yang bikin Anda lebih langsing, bahkan memperbaiki banyak penanda metabolik nanti kita bahas, ini kok malah bikin jantung Anda lebih beresiko? Penulis berargumen kemungkinan besar salah satu dari dua premis awal itu keliru. Kemungkinan salah satunya salah ya. Kalau bukti memang menunjukkan karbohidrat itu terkait erat dengan obesitas, maka secara logis patut dikuligai dong, jangan-jangan karbohidrat juga berperan dalam penyakit jantung. Mungkin perannya lebih signifikan daripada lemak. Wah, itu cara berpikir yang menarik ya untuk membingkai masalahnya. Oke. Lalu gimana dengan argumen dasar bahwa lemak itu padat kalori? Kan 9 kilokal per gram, bandingin sama karbo atau protein yang cuma 4. Jadi pasti bikin gemuk dan buruk buat jantung dong. Nah, bab ini menganggap argumen kepadatan kalori itu terlalu menyederhanakan masalah biologis yang kompleks, sangat simplistik. Argumen itu mengabaikan faktor krusial seperti efek makanan terhadap rasa kenyang, satiety itu, dan dampaknya pada regulasi hormonal jangka panjang. Jadi nggak cuma soal angka kalorinya aja? Betul. Kenyataannya, seperti yang ditunjukkan oleh banyak uji klinis ya, diet yang lebih tinggi lemak tapi sangat rendah karbohidrat itu seringkali menghasilkan penurunan berat badan yang sama atau bahkan lebih besar dibanding diet rendah lemak yang kalorinya dibatasi. Padahal asupan kalori totalnya nggak selalu lebih rendah loh di kelompok rendah karbo. Ini nunjukin kalau respon tubuh kita terhadap kalori itu beda, tergantung sumber makronutriennya apa. Oke. Jadi argumen kalori aja nggak cukup kuat. Sekarang gimana dengan bukti langsung yang katanya menghubungkan lemak, khususnya lemak jenuh, dengan penyakit jantung? Apa kata sumber ini soal kekuatan bukti tersebut? Ini kan yang sering jadi dasar rekomendasi. Nah, disinilah argumen dalam bab ini jadi sangat kritis terhadap narasi konvensional. Ditekankan banget kalau setelah puluhan tahun penelitian intensif dan miliaran dolar dihabiskan, bukti berkualitas tinggi yang secara meyakinkan nunjukin bahwa mengurangi asupan lemak total atau lemak jenuh secara signifikan bisa mencegah penyakit jantung atau memperpanjang usia, itu ternyata sangat kurang. Sangat kurang, bukannya banyak studi ya? Disebutkan beberapa contoh studi observasional besar dan uji klinis terkontrol RCT skala raksasa. Misalnya, uji coba dari NHLBI, itu Lembaga Jantung Paru dan Darah Nasional AS, di era 70-an 80-an, itu studinya $115 juta loh biayanya. Terus ada lagi studi Women's Health Initiative, WHI, yang lebih baru, biayanya $1 miliar. Keduanya, secara mengejutkan, gagal menunjukkan manfaat yang jelas dari diet rendah lemak atau rendah lemak jenuh dalam mengurangi serangan jantung, stroke, atau kematian secara keseluruhan dibanding kelompok kontrol.
Gagal menunjukkan manfaat, padahal itu studi-studi monumental dengan dana sebesar itu ya. Wow. Tepat. Bahkan tinjauan sistematis dari Cochrane Collaboration tahun 2001, ini lembaga independen yang sangat dihormati untuk analisis bukti medis, menyimpulkan kalau bukti yang tersedia saat itu soal efek modifikasi asupan lemak pada penyakit kardiovaskuler itu masih terbatas dan nggak konklusif. Jadi kesimpulannya masih abu-abu waktu itu ya? Iya, hasil spesifik dari WHI juga disorot nih. Intervensi diet rendah lemak jenuh dengan anjuran lebih banyak buah, sayur, biji-bijian yang diikuti hampir 20.000 wanita pasca menopause selama rata-rata 8 tahun. Itu tidak menghasilkan perbedaan signifikan dalam tingkat penyakit jantung, stroke, kanker payudara, kolorektal, atau bahkan berat badan dibanding kelompok kontrol yang makannya biasa aja. Waduh, ini temuan yang cukup mengejutkan ya kalau dibandingkan dengan pesan kesehatan masyarakat yang dominan selama ini. Terus gimana? Bab ini menjelaskan soal kolesterol. Bukannya tetap benar ya kalau lemak jenuh itu bisa menaikkan kolesterol LDL? Itu kan faktanya. Nah, disinilah bab ini ngajak kita untuk melihat melampaui angka kolesterol total dan LDL saja. Itu dianggap pandangan, sains 30-40 tahun lalu. Ada nuansa yang jauh lebih penting. Pertama, peran HDL, si kolesterol baik itu. HDL ya? Kenapa HDL penting? Sumber ini mengutip penelitian yang menunjukkan kalau kadar HDL yang rendah itu justru prediktor resiko penyakit jantung yang lebih kuat dibanding kadar LDL yang tinggi. Terutama pada wanita loh. Gen yang dikaitkan dengan kadar HDL tinggi juga berkorelasi dengan umur panjang. Oh, jadi HDL rendah itu lebih berbahaya daripada LDL tinggi gitu. Seringkali begitu menurut banyak studi. Dan gimana pola makan yang berbeda mempengaruhi HDL dan juga trigliserida. Nah, ini salah satu ironi yang sering diangkat di buku ini. Ironi gimana tuh? Diet rendah lemak tapi tinggi karbohidrat yang secara tradisional direkomendasikan buat kesehatan jantung, itu justru punya efek samping yang nggak diinginkan pada profil lipid ini. Diet jenis ini cenderung menurunkan HDL, ini efek buruk, dan malah menaikkan trigliserida, ini juga efek buruk. Loh, kebalik dong. Kebalik, sebaliknya diet tinggi lemak tapi rendah karbohidrat secara konsisten dalam berbagai studi terbukti malah menaikkan HDL, efek baik, dan secara dramatis menurunkan trigliserida, ini juga efek baik. Hubungan ini begitu kuatnya sampai-sampai kadar HDL rendah dan trigliserida tinggi itu kini sering dianggap sebagai penanda biologis atau biomarker dari konsumsi karbohidrat yang berlebihan dan atau adanya resistensi insulin. Wow. Jadi HDL rendah dan trigliserida tinggi itu malah nunjukin kebanyakan karbo ya, bukan lemak. Menarik sekali pergeseran fokusnya ini. Selain HDL dan trigliserida, ada nuansa lain nggak soal LDL yang perlu kita pahami? Kan tadi dibilang lemak jenuh bisa naikin LDL. Ada, dan ini insight kunci lainnya dari sumber ini, soal ukuran partikel LDL. Ternyata, nggak semua partikel LDL itu diciptakan sama risikonya. Ukuran partikel. Maksudnya? Dan gampang teroksidasi. Ini disebut small dense LDL. Nah, jenis inilah yang dianggap sangat aterogenik, gampang nyusup ke dinding arteri dan memicu pembentukan plak. Bahaya nih. Di sisi lain, ada partikel LDL yang lebih besar, lebih ringan, dan kurang padat. Disebut large buoyant LDL. Yang ini dianggap jauh lebih nggak berbahaya. Jadi ada LDL jahat dan ada LDL yang nggak terlalu jahat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Studi menunjukkan kalau pola makan tinggi karbohidrat itu cenderung meningkatkan proporsi LDL kecil padat yang berbahaya ini. Sementara itu, pola makan tinggi lemak tapi rendah karbohidrat, meskipun kadang-kadang bisa sedikit naikin angka total LDL, dia cenderung mengubah profil LDL jadi didominasi oleh partikel besar, ringan, yang kurang berbahaya. Jadi argumennya, meskipun angka LDL totalnya naik sedikit, kualitas atau jenis partikelnya itu berubah ke arah yang lebih baik, lebih aman. Begitu. Persis. Ini poin krusial yang sering banget hilang kalau analisisnya cuma berhenti di angka LDL total. Mengabaikan ukuran partikel dan rasio trigliserida HDL, itu bisa memberikan gambaran risiko yang nggak lengkap atau bahkan menyesatkan, menurut argumen dalam bab ini ya. Oke, ini penjelasan yang sangat mencerahkan soal kolesterol. Lalu, bagaimana dengan uji klinis yang lebih baru, yang secara langsung membandingkan efek diet rendah karbohidrat versus diet rendah lemak terhadap faktor resiko kardiovaskular ini? Ada nggak?
Ada, dan bab ini juga merangkum temuan dari serangkaian uji klinis terkontrol RCT yang dilakukan dalam 10-15 tahun terakhir, yang secara konsisten membandingkan kedua pendekatan diet ini. Salah satu contoh yang sering dikutip itu studi ATOZ dari Universitas Stanford yang didanai oleh NIH, Lembaga Kesehatan Pemerintah AS. Hasilnya gimana studi itu? Hasilnya cenderung konsisten di berbagai studi serupa. Jadi, kelompok yang menjalani diet rendah karbohidrat, biasanya tanpa batasan kalori eksplisit ya, cuma pembatasan karbohidrat ketat, misal di bawah 50-60 gram per hari, dibandingkan dengan kelompok diet rendah lemak yang biasanya juga rendah kalori, menunjukkan hasil berikut setelah periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Oke, apa aja hasilnya? Pertama, penurunan berat badan. Sama atau malah lebih besar pada kelompok rendah karbohidrat. Lebih banyak turunnya ya? Iya. Kedua, kadar HDL, si kolesterol baik, naik lebih signifikan. Ini lebih baik. Ketiga, kadar trigliserida, turun jauh lebih drastis. Ini juga lebih baik. Wah, HDL naik, trigliserida turun drastis. Tinggi pada rendah karbohidrat. Keenam, kolesterol LDL. Nah ini kadang nggak beda, kadang sedikit naik pada rendah karbohidrat, tapi ingat poin tadi soal perubahan ukuran partikel jadi lebih baik. Iya, jadi naiknya mungkin yang tipe aman ya? Kemungkinan besar begitu. Dan yang terakhir, ketujuh, penanda resistensi insulin, misalnya kadar glukosa dan insulin puasa, membaik secara signifikan pada kelompok rendah karbo. Ini juga jelas lebih baik. Wow, banyak banget perbaikan di kelompok rendah karbo ya, kecuali mungkin LDL totalnya. Lalu apa kesimpulan para peneliti dari studi kayak A2Z itu sendiri? Mereka bilang apa? Itu namanya Christopher Gardner, dia menyimpulkan dan ini dikutip di bab ini bahwa kekhawatiran yang meluas soal potensi efek buruk diet rendah karbohidrat terhadap profil lipid darah dan risiko kardiovaskular secara umum itu tidak terbukti dalam studi mereka. Tidak terbukti ya? Malah sebaliknya, profil risiko kardiovaskular secara keseluruhan kalau dilihat dari berbagai penanda tadi, HDL, trigliserida, tekanan darah, dan lain-lain, justru tampak lebih menguntungkan pada kelompok rendah karbohidrat dibanding kelompok rendah lemak yang ngikutin pedoman tradisional. Ini temuan yang kuat sekali ya. Semua penanda ini, HDL rendah, trigliserida tinggi, tekanan darah naik, masalah gula darah, kok kedengeran kayak bagian dari sindrom metabolik ya? Nyambung nggak sih? Anda menangkap benang merahnya dengan sangat baik. Memang, semua faktor resiko ini adalah komponen kunci dari apa yang disebut sindrom metabolik. Itu loh sekumpulan kondisi yang sering muncul barengan. Obesitas sentral alias perut buncit, tekanan darah tinggi, kadar trigliserida darah tinggi, kadar HDL rendah, seringkali disertai dominasi partikel LDL kecil pada tadi. Dan gangguan metabolisme glukosa. Mulai dari intoleransi glukosa sampai diabetes tipe 2. Dan akar masalah dari sindrom metabolik ini apa? Akar masalah dari semua kondisi ini, menurut pemahaman ilmiah saat ini, adalah resistensi insulin. Insulinnya nggak bekerja efektif lagi di sel-sel tubuh. Dan resistensi insulin ini jadi semacam pintu gerbang gitu ya, menuju penyakit kronis yang lebih serius. Tepat sekali. Sindrom metabolik yang didorong oleh resistensi insulin ini secara dramatis meningkatkan risiko nggak cuma penyakit jantung dan stroke, tapi juga diabetes tipe 2. Dan semakin banyak bukti juga mengaitkannya dengan peningkatan risiko penyakit Alzheimer yang kadang disebut diabetes tipe 3, saking kuatnya hubungan dengan disfungsi insulin di otak dan beberapa jenis kanker, kayak kanker usus besar dan kanker payudara pasca menopause. Serem juga ya dampaknya. Lalu penyebab mendasar resistensi insulin ini apa dong? Dipercaya penyebab utamanya adalah paparan kadar insulin yang tinggi secara kronis dalam jangka waktu lama. Tubuh jadi kebal gitu sama sinyal insulin. Dan apa pendorong utama sekresi insulin yang tinggi? Ya, konsumsi karbohidrat yang berlebihan, terutama jenis yang cepat dicerna, refined carbs itu, dan gula. Jadi kalau ngikutin logika ini terus nih, solusi yang paling masuk akal menurut argumen sumber ini ya, berarti Ya, mengatasi akar masalahnya, yaitu mengurangi pemicu utama resistensi insulin, asupan karbohidrat berlebih. Dan memang uji klinis secara konsisten menunjukkan kalau intervensi diet rendah karbohidrat itu cara yang sangat efektif untuk memperbaiki semua komponen dari sindrom metabolik. semua komponennya bisa membaik ya. Iya. Jadi, kalau ada yang menyalahkan sindrom metabolik hanya karena makan terlalu banyak kalori dan kurang olahraga, itu dianggap oleh penulis sebagai penyederhanaan yang mengabaikan peran sentral dari jenis makanan, khususnya karbohidrat, dalam memicu disregulasi hormonal yang mendasarinya. Oke. Kalau begitu,
Mari kita coba rangkum bagian penting ini ya. Jadi, argumen utama yang dibangun dalam bab 18 ini adalah bahwa bukti ilmiah terkini, terutama dari uji klinis, justru menunjukkan kalau diet rendah karbohidrat, meskipun mungkin lebih tinggi lemak jenuh, itu secara signifikan memperbaiki sebagian besar faktor resiko utama penyakit jantung dan diabetes. Ini kan sangat kontras ya sama narasi konvensional. Sangat kontras. Alasannya, menurut sumber ini, adalah karena fokus kita seharusnya nggak cuma di angka kolesterol LDL total, tapi pada gambaran metabolik yang lebih luas. HDL, trigliserida, ukuran partikel LDL, tekanan darah, dan terutama resistensi insulin, yang kesemuanya ini tampaknya dipengaruhi secara negatif oleh asupan karbohidrat berlebih dan membaik dengan pembatasannya. Apakah itu rangkuman yang cukup akurat dari perspektif sumber ini? Itu rangkuman yang sangat tepat. Anda berhasil menangkap esensi argumen kompleks yang disajikan dalam bab ini mengenai hubungan antara diet, metabolisme, dan risiko penyakit jantung. Wah, ini benar-benar memutarbalikkan banyak hal yang selama ini mungkin kita anggap sebagai kebenaran ya dalam dunia nutrisi. Rasanya kayak, wah kok bisa gini? Memang demikian dampaknya kalau kita baca argumen ini. Mari kita tarik beberapa kesimpulan utama dari bab 18 ini ya. Secara esensial, bab ini berfungsi sebagai pembelaan sistematis terhadap pendekatan rendah karbohidrat. Dia coba membantah satu persatu kritik paling umum yang dilontarkan ke diet ini. Argumen kuncinya apa aja tadi? Argumen kuncinya ada 3. Pertama, efektivitasnya itu bukan tipuan, tapi didasarkan pada perubahan regulasi hormonal, yaitu penurunan insulin. Kedua, dari segi kelengkapan nutrisi, diet ini bisa sangat memadai, bahkan mungkin lebih superior kalau kita menggantikan kalori kosong dari karbohidrat olahan dengan makanan utuh yang padat nutrisi. Ketiga, dan ini mungkin poin paling radikalnya ya, Apa tuh yang paling radikal? kekhawatiran yang meluas tentang peningkatan risiko penyakit jantung akibat konsumsi lemak, termasuk lemak jenuh, dalam konteks diet rendah karbohidrat ini dianggap tidak didukung oleh bukti ilmiah berkualitas tinggi yang ada saat ini. Jadi, kekhawatiran soal lemak jenuh itu nggak terbukti kuat ya menurut sumber ini. Dan sebaliknya, argumennya malah nunjuk ke arah lain. Justru sebaliknya, bukti yang disajikan dalam bab ini mengarahkan kesimpulan kalau karbohidrat olahan dan gula itulah tersangka utama di balik epidemi obesitas dan sindrom metabolik. Yang mana sindrom metabolik ini jadi akar dari sebagian besar penyakit kronis yang merajalela di zaman modern ini. Jadi, karbohidrat olahan dan gula sebagai biang keroknya ya. Konsekuensinya, diet rendah karbohidrat dengan mengatasi akar masalah ini, yaitu resistensi insulin, terbukti secara konsisten dalam uji klinis memperbaiki penanda-penanda kunci kesehatan metabolik dan kardiovaskuler. Oke, jadi implikasinya bagi Anda yang mendengarkan gimana nih? Sumber ini sepertinya benar-benar menantang kita ya untuk mengevaluasi kembali secara kritis dogma rendah lemak adalah kunci kesehatan yang udah mendominasi selama beberapa dekade itu. Pesan utamanya kayaknya mungkin fokus kita selama ini salah arah ya. Mungkin musuh sebenarnya bukanlah lemak di piring kita, tapi jenis dan jumlah karbohidrat tertentu yang membanjiri pola makan modern kita. Itu intinya. Tapi perlu ditekankan juga ya, ini bukan berarti secara otomatis menyimpulkan kalau diet rendah karbohidrat itu solusi universal untuk semua orang. Nggak gitu juga. Respon individu kan bisa bervariasi. Tentu, tentu. Namun, memahami mekanisme biologis yang dibahas dalam sumber ini, gimana insulin bekerja, gimana karbohidrat dan lemak secara berbeda mempengaruhi penanda metabolik kayak HDL, trigliserida, ukuran partikel LDL, dan sensitivitas insulin, itu memberikan kita kerangka berpikir yang lebih kuat. Jauh lebih kuat. Jadi lebih punya bekal ya buat mikir. Betul. Ini memperdayakan Anda untuk nggak cuma pasif menerima saran diet umum, tapi bisa menganalisisnya secara kritis, berdasarkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tubuh kita sebenarnya bekerja. Pemahaman ini jadi alat bantu lah ya untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang kesehatan pribadi kita sendiri. Penting banget ini. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup diskusi mendalam kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Boleh, apa tuh pertanyaannya? Jika bukti dari berbagai uji klinis yang disajikan dalam sumber ini menunjukkan bahwa membatasi jenis karbohidrat tertentu secara signifikan dapat memperbaiki begitu banyak penanda kesehatan penting, berat badan, profil lipid, HDL, trigliserida, tekanan darah, kontrol gula darah,
Bahkan ketika asupan lemak total, termasuk lemak jenuh, mungkin tidak berkurang atau malah meningkat. Oke, lalu? Lalu, bagaimana seharusnya kita memandang label sehat yang sering disematkan pada produk makanan olahan yang rendah lemak, tapi ternyata syarat dengan gula atau tepung? Dan mungkin pertanyaan yang lebih mendasar lagi, apa sih sebenarnya definisi diet seimbang yang paling sesuai untuk fisiologi manusia di tengah lanskap makanan modern yang didominasi karbohidrat olahan ini? Wah, pertanyaannya sangat relevan dan memaksa kita berpikir ulang ya. Ini jelas memberikan perspektif baru dalam memandang hubungan antara apa yang kita makan, metabolisme tubuh kita, dan kesehatan jangka panjang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.